Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lila Santi, NPM 1841039, mahasiswa Universitas Internasional Batam, Program Studi Manajemen Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video presentasi yang menjelaskan tentang hak merek. Merek adalah gambar yang dapat ditampilkan secara grafis berupa nama, logo, gambar, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum tertentu dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1, Angka 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak atas merek ini berperan penting dalam melindungi segala kreativitas yang diciptakan, agar pemilik merek merasa apa yang ia punya dan apa yang ia ciptakan terjaga atas namanya. Manfaat merek bagi perusahaan yang pertama itu adalah merek memberikan identitas terhadap barang atau jasa yang diproduksi, membedakannya dengan para pesaing dan kompetitor. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang keempat, membangun loyalitas. Yang kelima, membuat pelanggan tidak sensitif terhadap harga. Yang keenam adalah komunikasi pemasaran menjadi lancar. Merek tentu memiliki jangka waktu perlindungan sesuai hukum. Biasanya, untuk jangka waktu perlindungan merek 10 tahun terhitung dari sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang untuk setiap 10 tahun. Perpanjangan merek ini dapat dilakukan 1 tahun sebelum berakhirnya sampai dengan berakhirnya tanggal perlindungan. Untuk pendaftaran merek, kita bisa ke www.dgip.go.id. Berikut adalah pendaftaran merek internasional. Permohonan merek internasional bisa berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara yang diterima oleh menteri dari Biro Internasional. Permohonan pendaftaran merek internasional bisa diajukan oleh yang pertama, pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, pemohon yang memiliki tempat atau kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon yang telah terdaftar di pendaftaran merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional. Berikut adalah merek yang tidak dapat didaftarkan. Yang pertama itu adalah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang ketiga adalah memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, tujuan dari penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang keempat adalah memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima adalah tidak memiliki daya pembeda dari pesaingnya. Yang keenam adalah merupakan nama umum atau lambang milik umum. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek yang terdaftar tersebut. Perjanjian lisensi ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ada ketentuan lainnya. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan permohonannya kepada menteri dengan dikenakan biaya, dan perjanjian ini dicatat oleh menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bisa menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang bisa menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.
Pemilik merek yang terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar bisa mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan ini bisa diajukan ke pengadilan niaga. Selama masih dalam pemeriksaan, serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Sekian penjelasan dari saya mengenai hak merek. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.